Selamat datang di BTW Podcast yang akan membahas tentang bagaimana sih caranya kita mengelola keuangan, mengelola emas, caranya mengelola uang biar bisa jadi emas, biar bisa jadi hal yang menguntungkan di masa depan. Pasti bosan, yakin bosan pasti. Orang anak muda mana mau dia membahas tentang emas kan? Betul. Kalau punya uang sedikit, gajian sedikit, kadang malah pinjol. Nggak punya uang aja pinjol. Jangan pinjol nggak baik. Iya. Lebih baik kita investasi emas. Oke. Nah, hari ini kita akan ngebahas biar teman-teman tuh bisa nggak bosen dan nggak memilih hal yang lain untuk mengelola keuangan selain menggunakan untuk beli emas. Nah, ini gue udah hadirin temen gue di kantor, namanya Mbak siapa? Raisa. Bukan Raisa. Ya, salah. Bukan, biasa. Itu nama saya kalau di panggung sih memang. Di panggung. Kalau di panggung ya Di Raisa, tapi kalau di panggung, sini Raisa. karena kita as a friend jadi Ica aja lah. Iya. Ica aja. Pakai ya. Mbak nggak? Enggak, jangan. Oh, jangan pakai Mbak. Kan Jangan pakai kita Mbak. seumuran ya, Oh, Anda jangan iya. merasa muda, mohon maaf ya. Iya. Mohon maaf. Ya seumuran cuman kadang-kadang kemarin udah lahiran anak kedua. Iya benar, kalau itu benar. Setahun yang lalu sih kebetulan Oh, ya setahun yang lahirannya. lalu. Memang kita temen cuman gak deket-deket banget guys ya. Jadi memang dia nggak tahu kalau anak saya udah setahun yang lalu lahir. Luar biasa. Kalau teman-teman mau tahu kenapa gue undang Mbak Ica ini tuh termasuk salah satu teman gue yang dia pengelolaannya tuh menurut gue bagus. Anak udah 2, ya kan? Iya. Punya bisnis, jalanin bisnis juga ya. Lu Iya. masih jalankan bisnisnya di rumah? Alhamdulillah masih berdiri Ya. tegak ya. Lu jadi bagian apa sekarang? Nyuci piring? Enggak sih, sekarang motong-motong aja udah naik tingkat ya, dari yang kotor-kotor jadi yang motong-motong. Tapi keluarga sehat ya, semua sehat ya, Alhamdulillah suami sehat ya kan. Anak-anak sehat. Iya, sengaja gue ngundang Mbak Ica ini karena kan nanti kalau gue punya anak, gue juga pengen tahu dong. Benar, Iya kan? betul. Gimana sih cara lu ngelola uang dengan ya mungkin gaji yang segitu-gitu aja Iya. ya kan? Anak entar mau sekolah, belum beli pampers, belum beli susu, ya kan? Iya, skincare-nya mereka pokoknya banyak lah Iya, ya. belum lagi benar. suami kekurangan baju. Iya ya kan? benar. Tuh. Kolor bolong-bolong itu nggak boleh. Makanya gue pengen lu sharing dong ke gue juga gimana sih caranya bisa mengelola uang dengan baik. Apa lu tiap hari kalau misalnya habis gajian lu langsung check out Shopee atau check out Tokopedia atau lu gimana sih caranya? Oke. Kalau gue sendiri ya, pribadi, yang pertama setelah itu duit masuk ya, yang pasti kan harus bayar ina ini itu ya. Udah banyak cicilan ya? Banyak sekali Sejak ya. dini udah banyak cicilan ya? Mbak kan 5, anak 2, Mbak harus 5. Mbak 5 Mbak 5 ya luar guys biasa. Terus Harusnya kalau Mbak 5 saya udah gak kerja sih, gak ada yang bohong ya. gua aja deh yang masuk situ deh, Iya. bantuin. Kalau ganti Nah, ya. pampers mah gua bisa. Bayar cicilan, terus bayar kebutuhan rumah tangga langsung ya, pasti kan udah dikotak-kotakin ya. Terus juga pengeluaran tak terduga pasti ada aja tuh tiap bulan. Nah, kalau perempuan mah biasa pengeluaran tak terduga, Itu tiba-tiba emang beli tas. Lu kok tiba-tiba Beli flash apa? sale? Kok tiba-tiba diskon itu maksud saya pengeluaran tidak terduga. Tetap tidak mau disalahkan ya kalau Iya, sebagai benar. perempuan. Apalagi Jangan. udah termasuk emak-emak ya sekarang Iya, ya, betul. bener Mama ya. anak 2 ya. Itu yang makin sulit ya untuk tidak men-check out. Betul. Tapi tentunya emak-emak seperti saya juga harus sadar kalau kita itu punya duit nggak selamanya ya guys ya. Tapi kalau misalnya nih, lu kan termasuk emak-emak muda ya. Iya, betul. Ya, Ca, ya. Itu ada Bisa nggak sih dibilang suka seperti- ibu-ibu tetangga lu apa komentar karena mereka kan lebih dulu punya anak Iya, gitu. Apa benar. ada perbedaan lu mengurus anak lu dengan pengurusan anak mereka atau sama mak lu dah? Misalnya, suka dikomentarin gak sih kalau di rumah? Suka lah pasti ya, karena itu hal yang wajar ya guys. Pokoknya kalau dikomentarin orang jangan dibawa masuk ke hati ya. Nah, itu karena- kan ibu lu sendiri. Iya, makanya gimana? itu juga sih benar Iya kan? ya. Benar ya. Jadi kalau dikomentarin biasanya kalau mama ya biasanya pasti akan ada berbeda ya dengan pengelolaan anak kita zaman sekarang. Tapi satu pesan yang selalu saya ingat ya kalau mengenai pesan cara apa sih ngurus anak, yang pasti yang namanya anak itu kan tabungan juga di masa depan ya. Ya, betul itu. Apalagi sekolah sekarang jujur li aja ya guys, sekolah tuh makin lama juga makin mahal gitu. Tapi lu dapat itu nggak sih kan kalau di Jakarta tuh ada kartu Jakarta Pinter kan?
Tapi kan itu untuk Oh bukan ya, Mas. Astagfirullahaladzim. Saya kan nggak tahu, siapa tahu. Iya benar-benar. Zaman kita sekolah kan kita nggak ada itu. Iya benar-benar. Ya kan? Gue emang nggak tahu sistemnya kayak gimana. Sorry, gue emang nggak tahu sistemnya kayak gimana kan. Saya juga nggak pernah. Ya kan itu juga membantu dong kalau kita untuk sekolah memberi apa benar, itu benar. luar biasa sih kalau menurut gue. Iya nah, sih benar. Tadi kan benar lu juga. bilang masalah apa namanya anak itu tabungan di masa depan. Iya betul. Ya kan? Nah kalau misalnya kita ini kira-kira kalau dari orang tua lu lah suka nggak sih komentar, wah kalau misalnya gajian jangan cuma jajan doang lah, pikirin Itu udah ke depannya pasti ya, gimana. nggak cuma orang tua dan suami juga sih. Oh suami Iya juga kan? komentarin lu, berarti emang lu yang paling beban ya di keluarga Bukan ya. gitu ya guys ya, maksudnya mengingatkan sang istri agar kamu tuh jangan diduel mulu itu e-commerce dan m-banking kamu gitu. Jadi harus ada saving juga. Karena kita nggak pernah tahu kapan nanti anak mau misalnya tiba-tiba sakit, Betul, ya nggak betul, tahu betul, ya betul. hal-hal seperti itu Tapi tiba-tiba. kan ada BPJS. Iya benar juga. Tapi itu kan udah beda ya. Ke dokternya kan nggak di cover BPJS ya kalau cuman untuk nyuntik-nyuntik gitu ya guys ya. Iya. Terus ada juga Ada iklan tiba-tiba ya. Iya lagi masih syuting, Mbak. Tiba-tiba ada iklan. Maaf ya, teman-teman ada iklan. Ya, udah lewat iklannya. Kita lanjutin lagi. Nah kalau misalnya nih apa? tadi sampai mana ya? sampai itu tadi nabung Tabungan. emas, Oh iya, tabungan oke. masa depan. Buat Tabungan anak masa lo. depan benar. Jadi memang kalau duit, yang namanya duit Ada suara lain, luar biasa sih dia. emang saya berasa lagi di gunung ya, dah krik. Kita nggak kemah loh guys, kita Iya, memang di bener. ruangan loh guys. Agak panas tapi ya, Iya lama-lama ya. benar. Makanya sampai ada jangkrik loh, luar biasa. Nah itu cara lu gimana tuh biar Oke. masa depan anak lu tuh terjaga, Iya. aman, lu juga nggak Nggak was-was ya kan? bener. Caranya yaitu pertama, saya harus ada sisihkan sebagian untuk tabungan. Bentuknya apa tuh? Uang Nah, kah? kalau untuk tabungan, karena saya tahu yang namanya uang itu nggak tahan lama ya guys. Artinya kalau di tabungan itu Itu kan dalam- tergantung pasti- siapa yang megang. kalau- Enggak, ini pasti semuanya coba ngaku kan duit kalian kan. Makanya saya rubah tuh uang menjadi hal-hal yang nggak bisa diterima gitu, maksudnya Yang nggak bisa diterima. bukan Gimana tuh? Yang nggak bisa diterima apa pesugihan gitu. Aduh. maksudnya bukan dalam bentuk uang tapi dalam hal lain gitu ya. Misalnya seperti ini, saya spill nggak? Apa tuh? Maksudnya jadi tuh uang dibelikan sesuatu Benar, gitu. betul. Maksudnya Untuk itu kedepannya. harus dijadikan sesuatu yang kita tidak bisa pakai misalnya ya. Maksudnya dalam jangka waktu saat ini gitu misalnya. Nggak bisa langsung pakai lah ya. Benar. Mhm. Seperti tentunya emas. Pasti lo udah sering dengar kan yang Ya, namanya. gua mau beli mulu setiap bulan. Enggak. Ya kalau gua setiap bulan pasti beli kalau gua. Kayak juga ya Anda. Saya Enggak, baru tahu. soalnya duit saya di istri saya semua. Oh iya benar. Itu. Jadi saya nggak megang Saya kira apa-apa. Anda, oh ya iya kan? benar. Saya cuma dikasih jajan aja. Kenapa coba saya sekarang balik tanya? Saya juga emas, Anda juga emas. Kenapa emas? Emas itu kalau Kalau dari sekarang- lu ya, nih pendapat dari saya yang sudah berkeluarga. Lah, gua kan juga memiliki udah anak. berkeluarga. Benar, belum. Oh, Memiliki belum. anak udah 2 dan ini dengan kepala keluarga. ya kepala keluarga sebagai sisi kepala keluarga dan Iya, kepala keluarga beban dan- keluarga ya. Itu. Kurang ajar. Kalau ya. dari sisi kepala keluarga itu sebetulnya sih kalau masalah untuk masa depan nggak selalu harus bentuk kayak emas juga. Iya. Ada mungkin uang yang gua sisihkan karena kan emas itu kalau bagi gue ya secara realitanya aja kita kan kadang agak-agak susah juga nyairinnya kemana kita beli juga. Bener. Cuman kenapa gue milih lebih banyak emas karena emas zaman sekarang tuh banyak yang murah. Iya. Oh, Itu benar. kalau zaman Itu dulu benar mungkin ya. kan kita nyari emas itu baru Minimal nyari segram ya? ya segram ya kan, Betul. belum tentu. Zaman dulu gajinya mungkin ya dalam gaji itu kan misalnya kita mau invest atau mau nabung secara jangka panjang ya kita sebut invest, itu kan dia harus 30% dari penghasilannya. Betul. Sedangkan zaman dulu mungkin penghasilannya belum setinggi sekarang. Benar, Ya pasti kan? udah habis duluan untuk yang namanya bahan pokok Ya keluarga cicilan-cicilan dan cicilan yang lain-lain ya kan, ya kecuali Benar. numpang. Itu Kecuali siapa ya? gitu. Coba guys, astagfirullahaladzim.
Iya. Nah, kalau dari lu sendiri tadi kan lu ngomongin emas juga ya kan. Lu kan dari segi wanita nih. Kalau gue pasti ya belinya LM dong. Kalau misalnya gue pengen invest ya. Kalau enggak ya gue tetap sisihin uang gue. Karena gue jujur aja nggak bisa kalau nggak megang uang juga gitu. Kalau ada urgensi kan nggak mungkin kita bayar. Ya kayak tadi lu bilang sakit, bayar pakai emas. Iya. Itu belum ada tuh tapi ya tuh ya kan, siapa tahu nanti ke depannya ada kayak gitu. Nanti semoga bisa ya. Iya. Kan nggak ada yang kayak gitu kan. Harus tetap pakai fresh money dong, fresh ya kan. Money, betul. Nah, kalau dari segi lu, apa lu beli LM juga atau lu mungkin karena cewek ya, pengen ngelihat fashionable, juga pengen lihat sama tetangga emas baru, mungkin lu jalan langsung begini-gini sama orang-orang. Iya, harus kan? Semua anaknya pokoknya satu RT harus saling sama saya ya. Iya, kayak gitu. Nah, itu lu milihnya apa? Mas perhiasan kah atau LM kah atau mungkin apa? Satu lagi itu yang ada mata berlian. Oh, berlian. Oke. Jadi kalau di antara ketiga itu saya yang pasti tiga-tiganya, ya kan? Harus punya gitu ya, tiga-tiganya. Itu namanya apa? Sombong. Iya. Kalau kayak gitu bukan gitu kebangetan sombong kalau kayak begitu mah. Ya karena siapa juga yang nggak mau punya tiga-tiganya, guys. Kalau udah ada LM, udah ada emas ya pasti orang juga, karena kan kalau misalnya untuk dari sisi investasinya ya, kalau berlian kan memang dia lebih cocok kalau misalnya untuk koleksi ataupun prestige aja ya, maksudnya prestige itu kan kalau dari apa ya, perhiasan ya. Kalau berlian. Oh, berlian ya. Berlian. Maksudnya kan dia memang untuk koleksi oke banget gitu, apalagi kalau untuk masalah bling-bling segala macamnya ya, untuk dipakai ke mall, bayar biar kasirnya juga ngelihat gitu ya, kita pas nyerahin duit kan biar kelihatan. Tapi kan orang nggak tahu itu berlian asli atau palsu. Iya, kalau yang pakai saya mah udah maaf ya, udah nggak usah ditanya. Cuman ada lagi yang tadi tuh ada LM sama perhiasan. Kalau LM sebenarnya dia memang untuk tabungan jangka panjang ya, lebih ke gitu ya. Iya sih, nggak bisa lo beli LM segram lah misalnya ya, kita ibaratkan segram setahun hari dijual ini kayak masih rugi setahun. Karena memang dia jangka panjang guys, yang namanya emas ya pasti baru berasa tuh 5 sampai 10 tahun lah. Gua waktu awal kerja itu beli LM 1 gram masih 500.000 tuh, berarti tahun 2017 ya. Iya, 2017. Sekarang udah berapa? Sekarang harganya 900-an hampir 1 juta. Udah untung 400 tuh gua. Iya. Ya kan? Udah untung ya. Udah untung. Itu jangka berarti kan waktunya berapa tuh? 5 tahun. 5 tahun kan, makanya kenapa kita bilang kalau investasi emas itu cocoknya untuk jangka panjang gitu. Karena ya kalau kalian beli hari ini, jual seminggu kemudian atau misalnya sebulan kemudian pasti akan masih rugi. Iya juga sih, cuman kalau misalnya ya itu makanya tadi gue juga bilang kan harus punya kita apa namanya, uang yang disisihkan. Iya, uang kan benar. Bisa juga rugi juga nih misalnya kita beli emas segram terus pulang langsung aduh gue butuh lagi. Terus jual lagi. Untung tuh. Aduh aus lagi pengen beli Starlink ya. Nah, iya kan. Tapi nggak bisa pakai emas. Kalau misalnya bagi lu ya, itu kita invest emas itu sebetulnya tuh worth it nggak sih? Kalau dari segi ya dari umuran kita ya, iya, betul. Worth it nggak sih? Worth it, kalau menurut saya ya itu worth it banget. Karena sebagai cewek, apalagi sebagai ibu rumah tangga ya, maksudnya biar tuh nggak kepake dan itu worth it, kan saya harus punya planning ya untuk ke depan, misalnya untuk anak sekolah. Yang tadi tuh selain punya uang kan berarti nggak semuanya harus diuangkan ya, maksudnya biar nggak kepake. Nah makanya saya sisihkan, mendingan dipakein buat emas aja. Buat nanti nih pas mumpung anak gue masih kecil, gue beli nabung emasnya sekarang. Pas gue lagi memang bisa nabung, biar nanti pas anak-anak gue sekolah, gue udah nggak kebingungan nih kalau misalnya ternyata, mudah-mudahan sih nggak kejadian ya. Kalau misalnya ternyata dana gue ya kan emang nggak tahu juga, siapa yang tahu kan ke depannya. Iya benar. Soalnya dana gue ternyata udah bukan nol lagi, tapi misalnya minus ya, amit-amit mudah-mudahan. Ya gue akan memakai itu emas gitu kan. Oh ternyata gue masih ada emas ya. Kalau masalah duit kan misalnya gue udah nggak ada lah gitu. Nah itu gue mau keluarin si investasi emas itu gitu. Tapi lu sering banget emang beli emas gitu? Kalau bisa tiap minggu sih. Oh, luar biasa. Tapi per bulan pasti beli. Kalau per bulan iya biasanya harus, karena gue gajian itu biar pas gue gajian duitnya tuh nggak kemana-mana, ibaratnya walaupun sisihin lah paling nggak 20% dari gaji, misalnya kan gaji 100 juta ya kayak tadi gue bilang ya 20% 20 juta lah. Gaji berapa? 100 juta. Gaji anda 100 iya, juta? 100 juta ya. Saya agak kaget ya, udah kayak afiliator lama-lama ya 100 juta ya, tapi nolnya banyak gelinding ya. Berarti kan kalau lo udah dari, ya lo kerja udah berapa lama sih? Saya kerja di mana nih? Ya dari yang sebelumnya sampai sekarang. Oh, saya kerja tuh dari 2017 juga sama ya. Oh sama ya berarti ya. Iya, berarti ya
otak kita sama ya, Iya, maksudnya sama. nggak bodoh-bodoh banget gue lah ya, iya kan? Nah Iya, itu kan betul. berarti udah kekumpul tuh emas banyak ya. Kan? Banyak, betul. Nah itu tuh kalau dari segi keamanan deh, gue kadang kalau di rumah juga agak was-was ya. Benar, Kalau gua nyimpen makanya masalah gue gitu. nggak semua emas gue simpennya di rumah. Lu simpan lo dikuburin gitu apa gimana? Kan sekarang banyak yang namanya SDB. SDB apa itu? Safe Deposit Sumpah gue nggak Box. tahu ya SDB. Dia nggak tahu ya Gua nggak SDB. tahu, gua nggak Jadi tahu. SDB itu Safe Deposit Box. Jadi lo bisa nitipin emas lo. Contohnya nih ya, kalau gue kan nitipin di Pegadaian, karena Pegadaian punya SDB. Ah bisa aja. Iya, ya kalau bisa aja ya. Ini nggak disponsorin loh guys, ini cuma ngasih tahu aja kalau di Iya, Pegadaian iya. itu ada yang namanya SDB. Nah gue sebagian kalau yang memang dia besar ya gue taruh situ. Tapi kalau yang kecil ya paling nggak gue di rumah juga ada brankas kecil kan sekarang banyak ya. Brankas Kalau tuh gue soalnya pakai inian biasanya di rumah tuh dipakai bawa bantal ya, apa yang di bawah kasur. Enggak, gue Oh, suka kayak gitu. Kayak dompet itu loh, dompet yang ada apa namanya slot-slotnya gitu. Gue biasanya gue taruh situ. Oh iya, kan gitu. itu tempatnya tuh Anda bawa-bawa kan enggak kan? Enggak lah, gue taruh rumah ada brankas. Iya, tetap kecil. di bawah Bukan kasur. brankas sih, apa sih namanya, cash box. Oh, enggak di Gua bawah nggak kasur cash box. lagi, udah enggak. Enggak. Oh, Gue iya. pengen tanam di tanah sih Iya, sebetulnya. benar, Siapa tahu biar nggak ada nunggu yang pohon tahu ya. emas ya kan. Itu dia. Cuman kalau misalnya siapa tadi SDB itu ya? Itu SDB. repot gak sih kalau misalnya kita mungkin mau nitip di sana terus tiba-tiba kita pengen ambil gitu? Enggak kan kita kuncinya kita pegang sendiri. Oh jadi kalau kita tadi di mana, di Pegadaian kan? Pegadaian. Kita ke benar, cabang langsung Pegadaian. masuk aja gitu ke dalam. Enggak sih, kebetulan kan ada satpamnya dulu Oh, ya. enggak. Kenalan aja dulu sama satpamnya, ntar juga akrab gitu lah. Kirain langsung gitu bawa kunci, ini siapa? Iya, Siapa? emang bisa kayak gitu sih guys. Ah serius? Enggak harus dibukain dulu, ada dalamnya lagi. Oh lah, gue kan emang bener-bener gak tahu gitu loh. Kurang lebih Cuman seperti itu. kalau misalnya kita kan 2017 kerja bareng kan, dan kita juga udah mulai nabung ya, entah Iya, itu uang betul. atau kalau gue sih dulu uang dulu, baru gue coba cicil emas itu kan. Nah itu kalau benar-benar worth it gak sih sebetulnya, dalam artian kata di umur kita ya, kita harus mulai itu kapan sebetulnya sih? Apa kita udah bener nih abis kita Kerja. kuliah kerja terus kita langsung invest, atau memang ada hal lain seperti kayak gue kan? Kalau menurut gue maksudnya investasi itu kan gak selalu emas ya. Iya betul. Kayak ya mohon maaf gue ngambil KPR itu kan juga termasuk investasi. Apakah pilihan yang tepat kita langsung ke emas, atau mungkin ada pilihan lain yang bisa lebih baik, atau mungkin ya selevel lah Selevel dengan si emas. si emas Sebenarnya gitu. kan kalau emas itu bisa dibilang dia minim akan risiko. Ya itu gue banyak Dibandingkan baca juga iya, sih. dibandingkan dengan investasi yang lainnya ya. Maksudnya tiba-tiba lo udah invest ke situ ternyata return lo ya namanya juga high risk pasti high return. Cuman Ya, ya, betul. ketika lo sudah mengeluarkan banyak dana di situ ternyata lo misalnya nggak return karena memang ya tadi ya resikonya kan tinggi gitu. Tapi kalau emas kan dia memang minim resiko ya. Artinya Enggak juga dong, kayak pas 2 tahun lalu kenapa? ya pandemi itu. Kenapa? Emas. Naik kan harganya. Kalau lo udah punya dari 2017 lo jual 2021. Tapi habis itu kan turun tuh emas tuh. Iya emang turun Iya kan? sih, Nah, itu kalau benar. kayak gitu dibilangnya apa? Rugi kah kita? Ya kalau misalnya rugi apa enggaknya ya kita harus lihat juga ya. 2017 tadi kan 500. Oh iya. 2021 berapa? Kalau misalnya memang lo beli pas harga tinggi di 2020 ya berarti ya. Terus lo mau jual 2021 ya pasti returnnya atau misalnya lo pasti rugi karena kan baru setahun. Makanya emas itu investasi yang jangka panjang, minimal 5 tahun gitu. Cuman kan dia bisa jadi dana darurat lo, walaupun misalnya udah cash lo ibaratnya udah kosong ya, lo tetap bisa menjual itu kan. Mau rugi atau enggaknya ya ibaratnya itu belakangan lah, paling enggak lo punya dana darurat itu dulu gitu. Emang maksudnya si emas ini memang bisa menjadi hal yang sebegitu ininya ya, kalau misalnya untuk dana Sebegitu darurat kita iya ya. betul, penting ya. Gampang ya kita Gampang jual karena juga dia ya. kan bisa dijual dimanapun. Nah ini kan ya. masalah jual nih. Iya. Misalnya ya contohnya kita beli di toko emas ya kan. Iya. Terus habis itu kita wah gaji gue butuh nih dana nih. Mm-mm. Nah itu sebaiknya kita jual di toko tersebut lagi, atau emang semua toko tuh sama sih? Sebenarnya harusnya emas itu bisa dijual di mana aja ya. Cuman kan biasanya masing-masing toko punya kebijakannya sendiri-sendiri ya. Cuman yang pasti kalau karena saya memang belinya pasti di Galeri 24 ini ya. Galeri 24 kita biasanya kan saya juga kan beli jadi sama kan? Iya kan sama. kita ngantor di situ juga. Iya, jadi saya nggak usah pusing mau jual di mana, pasti saya akan jual kembalinya itu di Galeri 24 gitu. Gampang.
langsung cash sekarang juga. Iya, lebih aman juga lebih ya. aman, Ribet, ya bener. kan? Apalagi semuanya di seluruh Indonesia ada, nggak usah pusing. Sebelah rumah ada. Sebelah rumah banyak ya? Iya banyak. Oh, iya, bener, banyak. Tapi ya kayak tadi gue bilang kan masalah ya pandemi naik turunnya emas Bener, itu. Ya harga kan? emas memang fluktuatif ya, karena memang banyak Nah itu banget gue kira enaknya yang mempengaruhi. kapan udah beli itu. Cuman kayak kalau gue tipikalnya pokoknya setiap bulan beli, gue nggak ngelihat harga. Ada yang orang tipikal kayak gue apa? Ada yang mungkin masukan dari lu kira-kira yang bagus tuh kapan kita beli emas? Kapan yang pas beli emas itu pada saat lu memang punya dananya ya. Karena kalau lu nungguin kapan dia apa sih namanya? Harganya turun. Harganya turun. Nah, itu kita nggak akan pernah tahu itu harga turunnya kapan sebenarnya kan. Karena banyak banget yang bisa mempengaruhi si harga emas naik turun ini gitu. Mulai dari kayak inflasi, kebijakan moneter, kondisi global di seluruh dunia. Kebijakan moneter tuh kayak yang tahun waktu itu apa namanya? Krismon. Kan itu kebijakan moneter juga dipengaruhi sama kebijakan moneternya biasanya tuh the Fed orang manggilnya ya. Apaan tuh? Jadi itu bank sentralnya Amerika Serikat tuh namanya the Fed. Emang gue minim edukasi ya. Nah mereka tuh yang menentukan nih. Biasanya kalau mereka suku bunganya naikinnya ternyata nggak terlalu tinggi, nah biasanya harga emas tuh naik terus gitu. Jadi banyak faktor lah, itu salah satunya aja ya. Tapi ada faktor-faktor lain yang memang bisa mempengaruhi si harga emas itu gitu. Nah tadi juga kan lo ngomong kalau kita punya saving si emas itu kan kalau misalnya ada urgensi kita butuh, itu bisa kita jual. Nah kira-kira ukuran urgensinya tuh seperti apa? Sampai kita harus menjual emas gitu. Apa emang kita benar-benar udah nggak ada uang? Lah sebenarnya tuh balik lagi ke orang beda-beda ya. Mohon maaf perekonomian. Kalau ditanya kapan yang tepat untuk menjual emas ya itu sebenarnya balik lagi ke kalian mau jualnya kapan. Yang pasti minimal tuh ya kalau mau saving dan kalian mau ada ibaratnya return ya. Returnnya itu minimal memang di 5 sampai 10 tahun. Keuntungan benar. Keuntungannya ya kalian minimal di 5 sampai 10 tahun gitu. Lama juga tuh ya. Lama karena memang dia kan risikonya kecil sebenarnya. Kan kita nggak tahu kita nyampe 10 tahun apa enggak. Iya, makanya kan emas itu bisa diwariskan ya, guys. Oh gitu. iya benar. Jangan lupa untuk diwariskan ya ke anak-anak kalian atau ke adik kalian misalnya. Lalu kalau misalnya lo beli emas, itu lo lebih milih beli yang fisik atau yang kan ada juga tabungan emas juga atau lu belinya langsung atau kayak kalau zaman sekarang kan sukanya yang online tinggal klik nyampe nyampe apa lu yang memang pengennya langsung? Kalau gue dari itu dulu deh, dari lu fisik atau lu yang maunya emas virtual? Dua-duanya saya punya. Oh sombong iya, dari awal mulai podcast ini udah ya. Sombong karena ya. Kan di sini ngomong kenyataan aja sih. Oh iya benar ya, sih. Nggak kenapa dua-duanya karena kan kalau yang pertama tabungan tuh simple ya, ibaratnya kita nggak megang fisiknya lah gitu. Jadi kan nggak ribet ya. Nggak ribet tadi. Untuk penyimpanannya. Itu sorry kan. Tadi penyimpanan itu berarti bayar lagi. Kalau yang SDB tadi ya, iya biasanya. SDB cuma ada di Pegadaian atau? Enggak, biasanya bank-bank ada. Oh bank-bank ada, itu bayar lagi tuh? Bayar. Per bulan, per tahun? Biasanya tuh per bulan ya kalau nggak salah. Lu nggak rugi apa? Lu udah beli emas, maksudnya kan ya lu udah beli emas, terus apa memang karena? Kan karena duit saya banyak. Ya tergantung, balik lagi Anda mendingan semuanya tiba-tiba gone, hilang, apa mendingan disimpan untuk nanti. Emang kalau Anda nyimpan sendiri di rumah, Anda bisa pastikan itu barangnya aman? Enggak juga sih, iya, tapi kan tuyul nggak ngambil emas. Itu belum ada studinya ya guys. Mohon maaf Mbak, Mika yang ini Mbak, bukan yang ini pura-pura kan ini kan ceritanya, biar keren gitu. Terus tadi lebih memilih lu fisik atau dua-duanya. Kenapa? Karena yang satu yang mana gitu, nggak mungkin lah dua-duanya serakah banget orang. Lu masa kagak boleh? Ya kalau misalnya gue pengen lagi ngerasain pengen megang emasnya ya saya akan beli ya emas batangannya. Misalnya saya belum punya koleksinya yang mana ya. Misalnya saya belum punya yang sekilo nih ya udah saya beli yang sekilo gitu. Kan kalau emas virtual kita nggak megang fisiknya ya, nggak bisa ngelihat nih saya udah banyak yang mana ya gitu. Sekilo tuh? Iya. Udah punya Mbak? Enggak, belum sih. Makanya kan lagi ngumpulin dari yang 0,05 dulu, alhamdulillah sekarang udah sampai di 0,5. Dari 0,5 kali? Iya, dari 0,05 ke 0,1, 2 itu udah punya sampai 0,5 sih ada.
Lo online Banyak apa kan. online kan? Itu online, ada yang online, ada yang langsung datang. Pokoknya semuanya deh. Lu biasa online beli di mana? Online saya pasti Rekomendasiin gue dong, gua kan juga harus yang official store ya guys ya. Gua. Satu spill. Iya, official store. Oh, bisa store. Official store. Kenapa? Karena udah pasti terpercaya. Kalau ada apa-apa Dana lu aman lah ibaratnya gitu ya. Yang ngeri sedep kan sebetulnya kalau kayak gitu. Kita nggak tahu juga tuh nyampe Bener, apa enggak, betul. ya kan? Jadi harus seperti Tapi nggak pernah kan ketika lo beli emas online terus nyampenya sabun? Alhamdulillah enggak sih ya. Nggak pernah ya. Jangan sampai dong. Makanya saya selalu pastiin saya harus searching ya, kalau bisa nih semua handphone teman saya pinjam, saya bandingin semua reviewnya yang mana yang paling bintangnya banyak. Kalau ada yang 10, nah itu yang saya beli gitu. Nah kalau misalnya ya kan kalau emas itu kan sekarang banyak ya macamnya ya, emas batangan ya. Bukan, betul. kita nggak ngomongin perhiasan, kita ngomongin emas batangan itu kan jenisnya banyak. Bukan jenis siapa ya, produsennya ya. Produsennya. Ya kan? Ada vendornya mungkin ya vendor, maksudnya. Vendor ya, produsen lah. Iya. Vendor sama produsen apa beda ya? Sama Beda kan? penyebutannya aja sih. Ya Allah. Ya maksud gua itu kan kayak ada Antam, ada Galeri, ada apalagi UBS, ada Lotus Lotus Archie. Archie, ya kan? Betul. Itu kira-kira apa sama semua kah? Apa memang ada perbedaannya nggak sih? Sebenarnya yang namanya emas semuanya sama tuh yang tadi Yang di lo dalamnya, sebutin, ya kan? dalamnya semuanya sama 999,9 ya. 9-nya ada 4 kali. Kenapa harus 4? Karena itu kemurnian emas itu di saat itu 999. Kenapa nggak 100? Hah? Ya berarti ada lagi satunya, gimana ya sih, jawabnya belum sampai situ, ntar saya nanya lagi deh. Yang lebih ahli untuk mengelola emas. Enggak gitu loh, itu kan karena 0,1%-nya itu adalah material lain. Iya benar. Ternyata saya ada edukasinya juga, walaupun sedikit. Iya betul, sebenarnya lebih seperti itu, kali ini dia benar ya. Iya. Terus Tadi apa sih kan? itu gua jadi dari empat emas itu. Oh iya. Perbedaannya apa? Nah, Kenapa harus kita beli si A, karena kan mindsetnya itu kan Antam banget kan. Kalau orang tuh taunya emas ya Antam. Iya. Padahal kan ada Padahal yang banyak. lain ya kan. Ya itu tadi semuanya sama-sama 999,9. Terus semuanya sama-sama sudah bersertifikat. Cuman memang kalau Antam dia sertifikasinya sudah LBMA atau internasional. Oh iya. Tapi kalau yang Galeri 24, UBS, terus Lotus Archie dia sertifikasinya SNI atau Standar Nasional Indonesia. Cuman kalau lo memang nggak berniat, memang bukan untuk dijualnya memang di luar negeri ya, kalau menurut gue yang SNI sih cukup ya. Kalau gue sih emang suka ke luar negeri ya. Oh gitu. Iya, gue suka ke luar negeri sih, emang. Cuman kan bukan buat jualan emas kan, bukan untuk dijual. Bukan, ya. TKW. Iya. TKW kan? TKI. Ada TKW semuanya. Nyari tambahan. Iya lumayan kan untuk beli emas lagi, jadi seperti itu. Jadi kalau yang SNI cukup lah. Cukup lah, kan udah standar nasional Indonesia. Tapi kalau misalnya orang nih dia pengen banget punya emas, tapi tuh bingung gitu, gimana memulainya? Atau mungkin dia cuma punya uang tapi nggak banyak, itu pengolahannya ada nggak sih dari lo yang mungkin bisa menjadi pacuan lah, acuan bagi teman-teman? Kalau menurut saya, kalau misalnya emas itu kan sekarang nggak cuman segram ya, jadi ada lagi yang lebih kecil tuh, yang dari yang tadi tuh yang 0,05. Ya beli aja dulu dari yang terkecil ya, dari 0,5 misalnya. Kalau kalian tuh misalnya ya punya duitnya 4 juta, sisa misalnya 1 juta lah untuk babibu, kan pasti kalian juga pengen ya, ibaratnya ada wants-nya ya, keinginannya. Iya, wants-nya ya, keinginannya apa misalnya, ya udah dipenuhi. Nah sebagiannya mungkin yang di 30% itu baru untuk emas. Dari 1 juta 30% kan 300.000 ya, bisa dapat yang 0,3 guys, atau 0,2 ya. Lama-lama ngobrol sama lu udah kayak ngobrol di live TikTok ya. Iya. Jadi luar biasa ya. Udah kayak orang jualan ya kan. Benar. Nah, kalau bagi ya di antara kita kan kita sama-sama milenial ya. Iya. Masih termasuk milenial kan, kita milenial yang berdikari. Milenial benar. Iya kan. Nah, ada nggak tips dari lu untuk teman-teman yang mungkin first jobber? Ini kan juga adik-adik kita udah mulai masuk ke dunia kerja. Benar. Ya kan?
Semangat, Kira-kira guys. ada tips gak nih untuk mereka yang beban-beban hidup ini mulai mencari uang nafkah sendiri dan mengelola uangnya bagaimana? Apakah langsung ke emas? Apa yang seperti yang tadi kita obrolin ya. Kalau Iya. kita kan memang langsung ada yang langsung ke emas, ada yang ke uang, atau mungkin ada tips yang lebih baik lagi untuk adik-adik kita. Yang pasti bekerja keras lah ya. Kalau itu pasti. Kalau itu Nah, pasti. kalau jangan lupa juga selain kalian self reward ya, jangan lupa untuk menabung juga. Kalau saya ya, misalnya saya sisa duitnya 1 juta, ya 50% buat jadi duit, yang uang 50% yang lagi buat emas. Berarti 500.000 aja udah dapat emas kan sekarang. Cepet aja udah dapet. 100.000 aja sekarang udah dapat tuh. 100.000 aja udah dapet. Jadi harus pinter-pinter nih guys, apalagi sekarang yang dunia dimana kita harus bisa mengikuti zaman ya. Ya. Gitu. Betul-betul, Jadi harus jangan- pinter-pinter. jangan Nyari tiba-tiba- informasi sebanyak-banyak nih, saya mendingan yang mana, investasi yang mana. Seperti kami dari tadi yang sudah mengarahkan ya. Tapi kan kalau anak zaman sekarang kadang nih HP di depan muka tapi yang dilihat apa? Ditanyain nggak tahu. yang begini-begini. Iya. Tapi kalau dari gua itu selain dari yang lo omongin, teman-teman juga tetap harus ingat berdoa Benar. sama Wow. ikhlas dengan keadaan. Oh iya benar. Iya, kalau memang belum waktunya benar. jangan dipaksakan. Banyak Seperti yang gua bilang ikhtiar tadi dan kan. tawakal ya. Jangan sampai pinjol. Iya Kalau betul. menurut gua itu merugikan banget. Benar, makanya udah sisihinnya sebagian. Kamu harus pinter-pinter tuh ya guys, pengeluaran berapa yang harus ditabung, beli barang berapa, emasnya berapa, kayak gitu. Oh, soalnya kan nggak semua orang sama kayak kita, Cak. Iya, Maksudnya kaya nggak semua ya. orang sama kayak lu. Kaya ya kita kan. Ya kita kan Cara kaya, ya. kaya hati ya kan. Gitu. Oke deh kalau gitu. Terima kasih, Terima kasih. untuk waktunya Mbak Ica. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang udah nonton Galerian di podcast yang kurang menarik ini mungkin bagi Anda. Betul. Tapi nanti coba ditonton berulang-ulang mungkin Benar. tambah tidak menarik. Oke deh kalau gitu. Betul. Nantikan podcast kita selanjutnya sama siapa lagi kita juga belum tahu, belum Belum tahu ya. diinin sama produser ya soalnya. Oke. Oke deh, thank you. Bye bye. Dah.